Impact Kids. Halo adik-adik, sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Wow, selamat bulan Oktober. Hari ini tanggal 2, hari kedua kita di bulan Oktober. Wow, semangat ya adik-adik ya dalam sekolahnya dan dalam kegiatan apapun yang adik-adik lakukan. Kiranya terus semangat, sukacita, dan terus pastinya memuliakan Tuhan. Yuk, sebelum hari ini kita memulai semua kegiatan kita, mari kita bersama-sama berdoa dan kita membaca merenungkan firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan, bahkan perlindungan berkat Tuhan yang Tuhan selalu berikan bagi kami. Hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami mau bersama-sama berdoa, merenungkan dan membaca firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya firman-Mu yang kami dengar hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah Tuhan mampu mengubah siapapun. Tuhan mampu mengubah siapapun. Yuk buka Alkitabnya dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Kamelin bacain ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Wow, cerita ini sangat menarik adik-adik, di mana ceritanya bercerita tentang Sakeus. Sakeus ini adalah orang yang paling dibenci orang-orang pada saat itu karena pekerjaan dia. Pekerjaan dia adalah seorang pemungut cukai, yaitu orang yang mengumpulkan pajak, memungut pajak. Nah, biasanya misalnya nih yang harusnya ditagih itu 5.000, ternyata yang dikumpulkan atau yang diminta Sakeus itu adalah 10.000. Itu kan membuat orang jadi marah ya, kesal ya. Dan sampai ketika Yesus masuk ke dalam rumahnya Sakeus, banyak orang yang mengatakan, kok Yesus mau ya masuk ke dalam rumah orang berdosa? Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Tuhan melihat perubahan dalam diri Sakeus. Sakeus menerima Tuhan Yesus. Sakeus mau menerima Tuhan Yesus di dalam rumahnya, dan dia berubah ya, karena Tuhan sudah bekerja dalam hatinya Sakeus dan dia berubah. Bahkan apa yang diambil dari orang banyak selama ini dia kembalikan, dan dia katakan bahwa sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang akan kukembalikan 4 kali lipat. Dia berubah dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, adik-adik, mungkin di antara kita ada yang pernah melakukan dosa yang menurut kita mungkin itu dosa yang tidak bisa diampuni lagi atau tidak bisa dimaafkan lagi. Mungkin ada di antara adik-adik yang pernah berbohong, pernah mencuri, pernah berdusta, pernah memfitnah, atau pernah melakukan hal-hal yang seakan-akan menurut kita itu, ini tuh sudah tidak bisa dimaafkan lagi, atau pernah merusak sesuatu yang membuat orang tidak bisa memaafkan kita. Tetapi adik-adik, Tuhan
mau supaya kita datang kepada Dia, minta ampun, bertobat kepadanya. Tuhan mampu mengubah siapapun. Orang berdosa, orang banyak dosanya sekalipun Tuhan bisa ubahkan. Banyak orang-orang yang berhasil saat ini karena dia diubahkan oleh Tuhan. Mungkin dia dulu pernah membunuh orang. Menurut kita itu dosa besar ya, dosa yang sangat kayaknya tidak bisa untuk dimaafkan. Tapi kita harus datang minta ampun dan bertobat, sama dengan Sakeus. Mungkin menurut orang-orang waktu itu bahwa Sakeus adalah orang yang paling berdosa, tetapi Tuhan mengasihi dia, bahkan Tuhan mau menerima dia. Nah, mulai hari ini adik-adik, kalau adik-adik ada yang pernah melakukan satu kesalahan yang mungkin menurut adik-adik sangat sulit untuk dimaafkan, mari datang kepada Tuhan, datang minta ampun kepada Tuhan, minta Tuhan supaya menolong kita, supaya bisa diampuni dan mengampuni. Yuk adik-adik, hari ini kita terus mengarahkan pandangan kita, hati kita kepada Tuhan, bahwa semua orang bisa diubahkan Tuhan. Yang penting mau minta maaf sama Tuhan, mau bertobat. Bertobat bukan berarti diulangi lagi ya, hari ini bertobat besok diulangi lagi. Itu bukan pertobatan yang sejati, melainkan bertobat dan tidak mengulanginya sekalipun, tidak mengulanginya lagi. Oke, siap? Siap. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sangat bersyukur karena Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan mau menerima kami walaupun kami berdosa. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami boleh belajar dari Sakeus bahwa sebesar apapun dosa kami, tapi Tuhan mau menerima kami ketika kami mau datang bertobat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mampu mengubah kami, Tuhan yang mampu mengubah siapapun itu, besar ataupun banyaknya dosa siapapun. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kiranya yang melindungi kami, menjaga kami, supaya kami melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian adik-adik Impact Kids hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.